Balik lagi di Wear Test Wednesday sama aku Andin. Aku Amel. Nah hari ini Mel, kita bakal cobain salah satu cushion lokal baru yang kayaknya orang-orang udah pada nungguin nih reviewnya. Apa tuh Kak? Kalau penasaran, keep on watching. Jadi produknya adalah Luxe Crime Perfecting Cover Cushion. Ada dua jenis ya Mel. Iya. Apa sih perbedaannya Mel? Nah ini tuh jadi yang warna ungu itu tuh yang Healthy Glow Cushion, sementara yang hijau itu yang Velvet Matte. Oke, jadi kita bakal cobain nih keduanya. Nanti kita juga bakal kasih update reviewnya. Cuma kalau first impression dari ngeliat packagingnya gemes banget ya Mel? Gemes sih, ini kayak Gen Z banget sih. Banget. Terus kayak warna-warni jadi sangat-sangat eye catching. Terus juga ada kayak semacam apa ya, lebih sisi transparannya gitu loh. Jadi bikin dia tuh lebih menarik. Betul. Berarti kayaknya Luxe Crime ini mulai mau keluar dari template design dia ya. Iya. Tapi mungkin kalau dibandingin sama yang sebelumnya ini agak lebih bulky aja sih minusnya. Iya benar. Aku tapi nggak menyangka sih bakal sebulky ini, karena sebenarnya pas lihat di Instagramnya pas dia launching tuh kayak oh menarik, tapi nggak nyangka ternyata lumayan besar Bulky ya. Gitu. Oke, kita bakal cobain aja nih langsung. Nanti kita swatch shade-nya juga yang kira-kira cocok yang mana. Nah ini tuh ada shade N00, N01. Kalau itu apa Mel? Nah yang ini tuh yang Velvet Matte itu N01, tapi kalau misalnya yang Healthy Glow itu W01. Oke, langsung kita swatch aja ya di sini kali ya buat nyari shade-nya. Oke, jadi kita lagi mau cari shade yang cocok nih. Aku mau nge-swatch dulu Healthy Glow yang shade N01. Bersih ya tangannya. Karena kamu N01, aku W01 dulu ya swatchnya. Oke. Nah ini N01 Healthy Glow, terus di sebelahnya bakal coba yang N01 Velvet Matte. Ini tadi N01 Healthy Glow, sekarang N01 Velvet Matte. Jadi walaupun dia sama-sama N01, kalau aku lihat sih yang Healthy Glow itu N01-nya cenderung lebih neutral. Nah yang N01 Velvet Matte tuh lebih ada yellow undertone, warm undertone gitulah ya. Jadi mungkin itu bisa keep in mind kalau misalkan warna kulitnya cocok di N01, yang Velvet Matte itu lebih ada warm undertone-nya. Tapi dua-duanya nih kayaknya bisa masuk ke skin tone aku sih, light medium. Iya, kayaknya cocok sih dua-duanya ke kamu. Kalau kamu apa nih Mel? Kalau aku ini dua-duanya sebenarnya ini aku pakai Healthy Glow sih. Oh, dua-duanya Healthy Glow. Oke. Terus ini tuh yang warna ada yang lebih kuning, itu yang W01, tapi yang lebih kayak lebih terang itu yang N01. Nah, kalau misalnya aku lihat nih, kalau misalnya aku ya Kak, sepertinya baiknya aku dicampur deh kedua shades ini gitu, biar mendapatkan skin tone aku tengah-tengah gitu ya. Nah terus sekarang aku mau nge-swatch yang N00 Velvet Matte. Aku juga swatch deh di sini ya. Oh gitu, jadi dia terang banget sih. Ini buat light skin tone dan cenderung neutral undertone, tapi dia agak-agak mengarah ke yellow ya daripada ke pink. Wow, ini terang banget sih yang N00 di aku. Ini yang Velvet Matte ya by the way. Terus kalau misalkan yang satu lagi ini yang N01 ya Kak? Iya ya. N01-nya tuh yang Velvet Matte tuh lebih kuning ya. Iya, lebih ada kuningnya. Gitu ya, dibandingkan yang Healthy Glow. Iya, ini ya lebih masuk. Sekarang aku coba yang Healthy Glow W01. Pasti agak terlalu gelap sih di aku. Terus Kak, nih katanya si klaimnya si yang Healthy Glow itu bisa ngeblur pori-pori. Oke, nanti kita lihat ya pas coba. Iya. Tadi aku baru nyadar nih ya, kalau yang Healthy Glow itu SPF 35 PA+++. Kalau yang Velvet Matte tuh SPF 50 PA+++. Nah, terus tadi kita sempat nyontek product knowledge-nya dari Instagramnya Luxe Crime. Jadi mereka tuh ingredients-nya kurang lebih sama, ada niacinamide-nya. Cuma yang Healthy Glow itu kelebihannya dia ada glycerinnya, jadi lebih hydrating lagi. Nah, sedangkan yang si Velvet Matte ini ada kafeinnya Mel. Katanya biar kayak lebih apa ya, awake brightening gitu. By the way Kak, skin concern kamu apa? Kalau sekarang
Aku sih kalau skin type aku sekarang tuh cenderung combination, ada oily-oily-nya lah ya. Tapi kalau sekarang skin concern aku kayaknya lagi jerawatan banget nih, lagi PMS. Jadi kita lihat nih apakah dia bisa nge-cover kemerahan dan jerawat-jerawat yang ada di muka aku. Kalau kamu gimana Mel? Sama atau beda? Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke kulit kering tapi cenderung dehidrasi. Nah, dehidrasinya tuh sampai mengeluarkan minyak saking dehidrasinya gitu. Terus abis itu sebenarnya aku juga sama kayak kamu sih, karena aku lagi PMS juga ya, jadi lagi banyak jerawat yang muncul. Jadi kebetulan kita lagi deketan ya. Iya. Jadwalnya. Katanya kalau suka duduk deketan kayak gitu Mel. Jadi nanti kita lihat ya coveragenya gimana buat nutupin redness, nutupin jerawat-jerawat yang lagi muncul nih. Jadi langsung aja kita cobain. Ya, nggak sabar banget. Oke, jadi kita bakal langsung cobain biar teman-teman juga nggak penasaran. Kok di reviewnya cuma salah satu varian, kita akan pakai dua-duanya. Ya. Hudson and Jessica gitu ya. Atau Barbie and Oppenheimer. Bisa Barbenheimer nih, sebelah kanan sebelah kiri. Oke, jadi yang kanan kita bakal pakai yang Healthy Glow. Yang kiri yang Velvet Matte. Matte-nya itu yang di kiri, yang glow itu di kanan. Menurut aku ini medium to full sih. Soalnya bener-bener nge-cover redness di muka aku sama si bintil-bintil jerawat itu. Nah sekarang aku mau pakai yang Healthy Glow sekali dip nih ya. Nah yang Healthy Glow ini juga sama, menurut aku ini full sih, full coverage. Tadi kayak di sini aku ada hyperpigmentation, langsung nutup. Terus dia emang langsung kelihatan glow-nya agak lumayan basah ya. Lumayan cepet buat nutupin redness maupun jerawat nih, kayak tadi di dagu aku cukup merah-merah. Tapi kayak aku bakal dip sekali lagi buat di jidat sama nutupin beberapa area. Kak, tapi yang aku notice ya, yang Velvet Matte ini juga ngeblur pori-pori loh. Iya. Jadi kelihatan lebih smooth gitu, makanya kayak pakai filter Paris. Iya, benar. Tapi nggak kelihatan yang dead matte gitu ya, emang velvet. Ini lagi-lagi tadi ada jerawat di dahi aku dan redness-nya tuh langsung hilang. Kayak walaupun yang jerawatnya nongol ya teksturnya, tapi dia redness-nya tuh langsung ke cancel. Shade wise menurut aku ini masuk banget sih si N01 ke kulit aku yang Healthy Glow. Jadi aku bakal coba sekarang yang kiri, itu yang Velvet Matte. Yang aku juga udah beres nih yang Velvet Matte. Dan yang aku notice tuh kayak dia itu bener-bener nge-cover yang tadi aku bilang. Terus juga di bawah mata aku kan sebenarnya kering banget. Biasanya tuh langsung nge-crack, ini tuh masih oke lah gitu, nggak nge-crack banget. Bahkan nggak nge-crack gitu. Nah ini sebenarnya langsung kelihatan, kayaknya yang N01 ini lebih kayak my skin tone banget gitu. Kalau yang tadi Healthy Glow masih agak naik sedikit, kayak ada efek tone up-nya. Kalau yang N01 dari Velvet Matte ini lebih ada si yellow undertone tadi, bener. Dan dia coverage wise emang juga sama, full langsung nutup kemerahan. Aku tadi ngedip sponge-nya nggak mesti yang kayak dalam banget dan dia udah ngasih coverage yang oke. Tapi kalau dari finish emang kelihatan banget gitu ya. Kalau ini tuh ada glow-nya, terutama di cheekbone sini. Kalau yang Velvet Matte tuh kayak udah rapi aja gitu, kayak udah habis di set pakai powder. Mungkin kalau ada yang suka pagi-pagi satset atau pengen olahraga tapi nggak kelihatan lusuh-lusuh banget gitu, bisa pakai si Velvet Matte ini. Karena nggak terlalu kelihatan makeup sih, asal shade-nya bener. Nah cushionnya nih lumayan empuk sih, jadi menurut aku bisa agak hati-hati juga gitu ya pas ngedip si puffnya, biar ngangkat produknya nggak terlalu banyak. Karena kayaknya kalau terlalu banyak jadinya agak becek gitu. Kayaknya Kak, kalau aku ngerasanya bener sih tadi ngedipnya itu jangan terlalu dalam, jadinya tuh masih bisa di build up gitu loh. Mendingan di build daripada udah ketebelan terus kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kerasa sih, tapi yang glow tuh di aku itu tuh lebih kerasa, lebih hydrating. Tapi kamu lebih suka kalau first impressionnya? Feels-nya ya, feels-nya aku lebih suka yang Healthy Glow sih, karena gitu. lebih kerasanya lebih lembab aja gitu di kulit aku yang kering gitu. Kalau yang ini tuh rasanya emang langsung nyatu aja ke kulit gitu. Kalau ini tuh rada ada
kelembapannya. Nah kalau aku justru lebih suka yang velvet matte nih di awal pemakaian ini karena bener-bener nggak ada rasanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang cenderung oily kali ya, tapi Mel emang itu make sense sih kan, kamu bilang tadi kulit kamu dehidrasi. Emang waktu itu aku kayak ikut suatu talk show nih, ada si dermatologis yang bilang kalau kulit kamu lagi dehidrasi tuh even air dari makeup aja berasa gitu keserapnya. Iya, ini kerasa banget sih gitu, bener-bener kerasa hydrating gitu. Sebelumnya soalnya kerasanya lebih kering daripada ini gitu loh Kak. Nah terus coverage wise menurut aku kayaknya yang velvet matte ini tuh lebih full dikit banget, kelihatan di area under eye. Jadi under eye aku kan agak gelap ya dua-duanya. Yang kiri tuh lebih ketutup kalau aku lihat di cermin dibandingkan yang healthy glow gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi note juga buat teman-teman, apakah yang healthy glow itu pakainya selesai di sini aja terus under eye-nya tetap pakai concealer gitu. Nah kalau di aku nih bisa dilihat gak sih Kak di area under eye, aku ngerasanya yang healthy glow itu lebih nggak nge-crack gitu loh dibandingkan yang velvet matte. Dia lebih kayak menyatu gitu dengan under eye aku. Nah karena kita mau lihat gimana dua cushion ini beraksi ya, dan kita bakal selesain makeup kita sekarang. Jadi kita udah selesai make up dan kita bakal update ke kalian sebanyak 3 kali. Jadi ikutin terus ya. Nah sekarang jam 11, aku baru selesai pakai makeup. Kali ini aku nyobain di set pakai powder dua-duanya, baik yang matte maupun yang glow. Nah bisa dilihat sih sebenarnya finishnya yang glow masih tetap ada sheen-nya gitu ya. Yang matte lebih matte. Dan aku nggak tahu kenapa ngerasanya lebih flawless gitu yang matte kalau baru di-apply sekarang. Nanti aku bakal check in lagi sekitar 3-4 jam buat ngeliat bakal kayak apa hasilnya. Hai, sekarang jam 11 siang, aku baru banget beres make up. Nah yang kanan itu tetap yang glowing cushion, kalau misalnya yang kiri itu yang velvet matte. Bedanya pakai powder itu hasilnya lebih kelihatan flawless ya, pori-pori lebih smooth lagi gitu, complexionnya lebih halus. Terus juga aku ngerasa lebih nyaman juga sih di wajah. Aku mau update yang kedua, ini setelah 4,5 jam pemakaian. Yang sebelah kiri, yang matte itu masih aman banget, looks nice kayak awal tadi. Nah yang kanan nih mulai kayak breaking apart gitu, jadi cakey, terus lebih greasy juga di bagian hidung, dan coveragenya mulai hilang-hilangan. Tapi shade wise dia nggak oxidize, jadi masih sama, nggak menggelap. Yang kiri juga masih ringan. Yang kanan sih aku udah mulai ngerasa kayak agak kurang nyaman di area hidung sih terutama. Nanti aku bakal cek lagi sekitar 4 jam lagi, jadi sekitar 8 jam pemakaian. Hai, sekarang udah jam 3. Ini kondisi complexion aku. Yang kanan itu pakai yang healthy glow, sementara yang kiri itu pakai yang velvet matte. Nah, yang healthy glow bisa dilihat nih di under eye aku. Ini mulai nge-crack, terus di bawah hidung itu udah mulai hilang tuh complexionnya. Tapi kalau misalnya yang velvet matte, entah kenapa aku lebih suka karena dia lebih stay. Terus juga gak begitu crack gitu loh di bawah mata, dan juga di bawah hidung tuh juga masih aman. Terus juga aku ngerasanya yang velvet matte itu lebih menyatu dengan kulit. Tapi overall keduanya menurut aku itu masih nyaman digunakan, gak meninggalkan kesan greasy. Aku mau kasih final update setelah 11 jam pemakaian. Kalau dari depan gini kelihatan banget kalau yang kiri tuh masih kayak satin finishnya. Kalau yang healthy glow dia udah greasy parah, terutama di sini. Coverage under eye juga udah hilang, dan ini juga udah hilang. Terus juga kalau dilihat langsung tuh ini kayak break apart gitu, benar-benar kayak udah mau cakey. Kalau yang velvet matte dia ada tanda-tanda kayak mulai mau misah, tapi enggak sih, kayak masih ya cukup aman, kayak tinggal di blot-blot gitu pakai blotting paper. Terus kalau yang healthy glow udah greasy parah, dan dia terutama di area dagu sama pipi sih yang bener-bener itu udah kelihatan gitu ya, kayak masuk-masuk ke tekstur kulit aku. Tapi kalau misalkan dibandingin sama pas nggak di set sama powder, ini tuh much better, terutama juga yang velvet matte.
Hai, sekarang jam 22.45, aku baru pulang dan mau ngecek kondisi complexion aku pakai cushion Healthy Glow dan juga Velvet Matte. By the way, ini disclaimer ya, aku sama sekali nggak touch up pakai powder apapun. Jadi ini bener-bener pure dari jam 11 pagi tadi. Tapi mungkin kalian bisa lebih awet pakai cushion ini kalau misalkan pas di tahap akhir makeup itu dipakein setting spray. Karena kalau misalkan aku pribadi dari 2 kali aku coba produknya itu dua-duanya nggak pakai setting spray. Nah sebenarnya kalau misalkan di kamera nih kelihatannya kayak nyatu-nyatu aja, cushionnya bagus dan menyatu dengan kulit. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat di real life nih, keduanya baik di Healthy Glow atau Velvet Matte itu dua-duanya sama-sama udah bolong dan juga udah patchy. Nah kalau misalkan tadi di checkpoint kedua kan di bagian bawah mata dan juga bawah hidung kan si Healthy Glow ini udah bolong ya, udah mulai hilang. Nah tapi kalau misalkan pas malam entah kenapa si Velvet Matte itu di aku lebih banyak bagian yang bolong dibandingkan yang Healthy Glow. Oke, jadi kita udah cobain ya, tadi teman-teman juga udah nonton update-update kita. Jadi gimana nih final verdict kamu, Mel? Kalau aku ya, keduanya itu sama-sama tahan dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore kalau di aku pribadi. Nah setelah itu udah mulai bubar jalan sih kalau di aku gitu. Karena apalagi ya di bagian pipi, terus juga di bawah hidung terutama bawah mata dan juga jidat itu tuh udah mulai complexionnya tuh hilang gitu loh Kak. Oke, aku juga. Kalau aku tapi yang kelihatan banget tuh yang Healthy Glow itu kelihatan banget gitu pas bubar. Terutama di under eye itu sih yang aku paling notice tuh kayak 3-4 jam aja under eye-nya tuh udah mulai berkurang Mel coveragenya buat yang Healthy Glow. Tapi yang Velvet Matte tuh aman banget dan juga dia nggak jadi cakey gitu loh. Nah kalau yang aku notice nih ya, kalau misalkan aku pribadi Healthy Glow itu pas di checkpoint kedua si under eye-nya tuh mulai hilang, tapi tuh si Velvet Matte tuh masih bagus banget kan gitu. Tapi di checkpoint ketiga malah yang di bagian Velvet Matte gitu loh yang areanya tuh lebih bolong-bolong dibandingkan yang Healthy Glow. Yang Healthy Glow tuh cuman paling di bagian under eye sih Kak, gitu. Dia duluan bubar jalan. Kalau aku Healthy Glow menyerah sih dia di kulit aku gitu. Jadinya kalau disuruh pilih salah satu aku tim Velvet Matte. Kalau kamu apa? Kalau aku karena hasilnya dari 2 pemakaian itu yang Velvet Matte itu justru lebih bolong, lebih hilang complexionnya, jadi aku pilih yang Healthy Glow gitu. Oke, jadi dua-duanya ini sama-sama punya fans ya. Teman-teman boleh banget nih kalau misalkan ada yang skin concerns-nya sama kayak aku, mirip-mirip aku, mungkin bakal suka juga nih sama Velvet Matte. Tapi kalau yang lebih mirip-mirip Amel kayak agak dehidrasi gitu ya Amel, mungkin bakal lebih suka si Healthy Glow. Oke, that's all from us ya. Buat teman-teman yang udah pernah cobain juga boleh banget komen di bawah. Lebih suka yang mana atau yang belum coba jadi lebih penasaran cobain yang mana dulu sih. Tapi kalau mau cobain dua-duanya juga sok ya banget kayaknya di JXB deh. Oh iya, nanti kalau misalkan mau beli tahan-tahan dulu, nanti di JXB bakal ada sih boothnya Lux Crime. Oke, jadi segitu aja dari kita. Kira-kira nextnya mau coba apa lagi nih? Komen ya. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye.